damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memerintah dan memelihara di dalam hati dan pikiran saudara-saudara sekalian, dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita hari ini akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 19. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan demikian: tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anak. Saudara, teks ini adalah perikop daripada Yesaya. Kita tahu bahwa penulis kitab Yesaya ini bukan satu, tapi ada berbagai orang. Karena itu Yesaya itu dibagi dalam 3 konteks sebagai kitab proto Yesaya. Bagaimana si penulis proto ini menceritakan bagaimana sih orang Israel sebelum jatuh ke dalam pembuangan Babel dari pasal 1 sampai dengan pasal 39. Lalu kalau kita perhatikan Yesaya pasal 40 sampai 55, kita melihat ada penulis Diotro di sana. Si penulis ini menceritakan bagaimana sih orang Israel ketika mereka jatuh dalam pembuangan. Lalu kalau kita beranjak dari pasal yang ke-56 sampai 66, kita menemukan di sana ada penulis Trito. Bagaimana orang Israel pulang kembali ke Babel. Scene 11 atau latar belakang perikop khotbah kita ini adalah proto Yesaya. Bagaimana ketika raja-raja Israel di dalam segala kemegahannya memerintah sebelum mereka dibuang ke Babel. Terkhusus mengenai Raja Hizkia. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana the power of praise, kuasa daripada bersyukur, the power of thankful, kuasa dari mengucap syukur. Saudara-saudara, teks ini menceritakan ketika itu Hizkia dalam sakit berat. Dia seorang raja. Lalu berfirmanlah Allah kepada Yesaya bin Amos, katakan pada Hizkia, hari ini kau akan mati. Coba bayangkan jika ultimatum itu datang kepada saudara sekarang. Seorang hamba Tuhan yang menjumpai kamu dan berkata, bisa itu melalui pendeta, bisa itu melalui dokter, memvonis kamu berkata, this day you must die. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kita lakukan? What do you do? Ketika Hizkia mendengar vonis itu bahwa hari ini dia harus mati, Hizkia mengambil keputusan tepat. Ia tidak marah-marah, ia tidak bersungut-sungut, ia tidak menyalahkan A, B, C, D dan sejenisnya. Justru ia datang dan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Ia berteriak, ia memohon ampun, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Oleh karena perbuatan Raja Hizkia itu menjadi benar di hadapan Allah, maka Allah merekonsiliasi kembali putusan itu dan memanggil kembali Yesaya bin Amos dan katakan kepada hambaku Hizkia itu, aku akan menambahkan umurmu 15 tahun lagi, dan hari ini aku melepaskanmu dari orang Babel, dan seterusnya. Saudara-saudara, thankful, praise itu bukan sesuatu yang melekat di dalam diri manusia. Itu adalah perilaku atau produk yang dihasilkan ketika kita berelasi dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki potensi ganda. Karena itu manusia disebut labil. Di dalam dirimu ada potensi berbuat baik, sekaligus ada berpotensi berbuat jahat. Bisakah manusia bersyukur? Tidak. Kalau dia tidak mengalami relasional dengan Allah. Jadi saudara-saudara, tanpa melakukan kontak dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa bersyukur. Bersyukur bukan produk kecerdasan intellectuality.
Apakah gelar saudara sampai profesor itu tidak akan menerangkan mental dan karakter thankful dan praise itu akan melekat dalam diri kita. Bersyukur tidak membutuhkan status sosial. Tidak perlu harus jadi pejabat. Mau pejabat gereja, pejabat negara, pejabat pemerintah untuk memiliki mental thankful. Tidak. Tidak perlu harus jadi orang kaya. Jadi nggak harus yang naik Fortuner, naik Alphard yang bisa bersyukur. Tidak. Orang jalan kaki pun bisa bersyukur. Karena parameter dari bersyukur adalah kita melakukan hubungan dengan Tuhan. Ada pertemuan dan perjumpaan dengan Kristus. Dan satu-satunya cara untuk bertemu dengan Tuhan adalah Yesus bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku ada di sana. The worship, praise adalah cara bertemu dengan Tuhan. Dan setiap orang yang beribadah pasti akan bersyukur. Bersyukur jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh. Bersyukur akan membawa saudara kepada pengharapan, kepada ekspektasi. Bersungguh-sungguh akan memutuskan saudara tentang masa depan. Oleh karena itu saudara, mari belajar terhadap Hizkia. Apabila ada yang memvonis engkau, entah itu pimpinanmu yang memvonis engkau, entah itu sahabatmu yang memvonis engkau, atau orang pihak medis yang memvonis engkau, siapapun yang memvonis engkau, apalagi vonis itu adalah vonis kutuk, vonis itu adalah vonis kecelakaan, vonis itu adalah vonis yang mendiskriminatif dan memarginalisasikan kita. Don't you be afraid. Kita tidak perlu takut. Tapi mari kita teladani Hizkia. Di tengah-tengah vonis yang mematikan itu, maka palingkanlah wajahmu kepada Allah dan lihatlah bagaimana keberpihakan Allah dan pembelaan Allah akan terjadi kepada kita. That is the power of thankful, the power of praise. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan firman Tuhan yang boleh kami nikmati hari ini. Kami belajar dari hidup hamba-Mu Hizkia, bagaimana pemulihan Allah terjadi ketika kami tahu bersyukur. Bagaimana pembelaan Allah. Bagaimana Allah menjungkir balikan situasi dari situasi yang mematikan menjadi situasi yang menghidupkan. Dari situasi yang mengutuki menjadi situasi yang memberkati. Ketika kami memalingkan wajah kami dan memandang kepada Allah, dan membiasakan mulut dan lidah kami untuk berseru memanggil-manggil nama Allah, pada saat itulah kami melihat Allah memulihkan hidup kami. Kami sadar Tuhan, mental dan karakter bersyukur ini bukan sesuatu yang melekat dalam diri kami, karena sesungguhnya kami adalah makhluk yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar jiwa kami selalu merindukan untuk beribadah kepada Tuhan, agar hati kami selalu terpanggil untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga rasa bersyukur itu melekat di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, dan setiap hari kami mengalami lawatan Tuhan yang membela dan memulihkan kami. Terpujilah Allah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.